Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya, Minggu tanggal 24 Desember tahun 2023 diadakan hanya satu kali, yaitu jam 7 pagi. Dan dilanjutkan di hari yang sama dengan perayaan Natal GBI Musi Palem Indah. Jam 5 sore, di GBI Musi Palem Indah. Pembicara, Pendeta Sapta Tandi. Dress code, Baju adat Nusantara. Ibadah Natal, Senin tanggal 25 Desember tahun 2023. Diadakan jam 9 pagi di GBI Musi Palem Indah. Selesai ibadah akan diadakan baptisan air jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Yang dilayani oleh Bapak Pendeta Sapta Tandi. Bagi jemaat yang mau dibaptis, segera mendaftar ke MPI Care. Menghubungi Ibu Tama, 08881983-231. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 sampai 20 Desember tahun 2023. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online. Saya ingin menyapa yang baru pertama kali menyaksikan Menara Doa Online ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana bagi Bapak Ibu Saudara dan Tuhan ingin berbicara kepada Bapak Ibu Saudara melalui doa, pujian, penyembahan dan firman Tuhan saat ini. Bagi yang sudah setia beberapa tahun bersama kami, sungguh sebuah kemurahan Tuhan dan keajaiban dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara tetap setia, Tuhan sangat senang melihatnya karena saya percaya Bapak Ibu Saudara semakin sempurna di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari lebih lagi kita akan persiapkan hati dan kita akan mulai Menara Doa Online ini dengan doa. Mari kita tutup mata, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita mulai berdoa. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Sampai saat ini ya Bapa, Engkau menyertai setiap hidup kami. Kami sungguh rasakan hidup kami melimpah dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami ingin lebih lagi ya Bapa, ingin lebih lagi berada di dalam dekapan tangan-Mu ya Bapa. Peluk kami Yesus, berbicaralah kepada kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami akan masuk di dalam hadirat-Mu melalui pujian penyembahan kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Mari bertata di setiap pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.
Mari kita sembah Dia. Sama-sama kita nyanyikan. Oh, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Mari kita nyanyikan bersama, katakan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Mari kita sembah Dia. Semuanya angkat suara katakan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya lebih dulu. Sama-sama katakan dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Kami bagai tanah gersang yang merindukan Kau Yesus. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari semuanya angkat suara kita. Kita nyanyikan bersama, katakan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan doa kita. Oh, terima kasih Yesus. Bapa, kami tahu Yesus, hanya Engkau yang mampu membentuk hati kami ya Bapa. Hanya Engkau yang mengenal setiap pribadi kami. Bahkan orang terdekat pun Engkau lebih mengenal kami ya Bapa. Bapa, saat ini hati kami bawa untuk menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan untuk memuliakan nama-Mu Yesus Kristus. Lebih lagi ya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami ya Bapa, bahwa hati kami lebih lagi untuk dimurnikan, disucikan, untuk menyenangkan hati-Mu. Pakai kami semua ya Tuhan Yesus, menjadi alat-Mu ya Bapa. Mari lebih lagi ya Tuhan Yesus, Engkau bertata di setiap pujian kami. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Jaga hati kami Yesus. Oh,
Tuhan Yesus. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami umat-umat-Mu Yesus, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami membawa korban syukur kami kepada Engkau, sebab Engkau baik. Tak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata ya Bapa. Tak dapat kami balas setiap kebaikan-Mu di hidup kami Yesus. Hanya puji dan sembah kami naikkan bagi-Mu. Mari umat Tuhan, kita mulai menyembah, kita sembah Dia. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Yesus. Terima hormat, pujian, syukur dari kami ya Tuhan. Oh, haleluya. Kami datang menyembah, kami datang menyembah Raja kami. Kami datang menyembahlah kami. Oh, terpujilah, terpujilah Kau, Allah yang heran. Oh, Allah yang besar, Yesus. Kami memanggil nama-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah hati kami. Di dalam hadirat-Mu Yesus, kami rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Kami datang menyembah Kau. Mari lebih lagi umat Tuhan. Oh, kita sembah, sembah Allah kita yang hidup. Yesus, Yesus, kami mari semuanya kita bersama. Yes, Jesus. Hanya Engkau ya Bapa, hanya Engkau Roh Kudus mampu membuat kami menjaga hati kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi Engkau yang membimbing kami Yesus. Mari umat Tuhan, sama-sama kita nyanyikan bersama. Kita mau katakan, Tuhan, inilah Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hati
Haleluya. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama dengan segenap hati. Nyanyikan hanya dekat kasih-Mu Bapa Yesus, jiwaku tetap Engkau menerima dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Mari semuanya kita nyanyikan bersama, katakan Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari semuanya lebih dalam lagi kita serukan, katakan Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Katakan jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Ini doakan Yesus. Lebih lagi kita nyanyikan, katakan Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat. Oh Yesus, Tuhan
setiap waktu. Nyatakan jalan ku berikan, oh Tuhan, dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Yesus Tuhan, nyatakan jalanku. Mari semuanya ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan jalanmu, hatiku ya Tuhan dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalan. Tuhan, kami serahkan hati kami. Ya Tuhan, karena kami tahu sikap hati kami akan menentukan jalan-jalan daripada hidup kami. Ya Tuhan, Engkau yang akan menuntun jalan-jalan hidup kami ketika kami menyerahkan hati kami kepadamu. Sucikan, kuduskan hati kami ya Tuhan. Selalu doa kami, lembutkan hati kami. Ya Tuhan, biarlah kami punya hati yang tulus, yang murni, yang kudus, yang suci ya Tuhan di hadapan-Mu. Basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan ampuni ya Tuhan kekerasan hati kami, kesombongan, kemarahan, kebencian. Tuhan, di masa-masa Natal ini satu yang kami minta, Tuhan beri hati kami untuk bisa nyembah, untuk bisa masuk hadirat-Mu. Berikan hati untuk bisa percaya seperti Maria Tuhan. Oh ya laba. Sehingga ya Tuhan bisa melihat mujizat itu terjadi. Oh ya laba. Mari doa saudara. Bapa, penuhi tiap hati kami. Perbaharui ya Tuhan hati kami dengan kasih-Mu. Perbaharui hati kami Yesus. Oh ya lama makin lemah lembut, makin rendah hati, makin murah hati, makin sabar Yesus. Tuhan meminta ya Bapa. Oh ya lama doa saudara. Oh ya lama ubah kami Tuhan, kami akan melihat ya Tuhan ada perkara besar yang Kau mau kerjakan ya Tuhan di masa-masa ini ya Tuhan. Saat-saat ini Bapa. Oh ya lama. Mari saudara datang pada Dia. Hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapiku. Kami semua Tuhan, dan kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu
semuanya baik, mendatangkan kebaikan. Tuhan, sehingga kami bisa makin mengenal Tuhan. Tuhan, terima kasih, bicara buat kami secara pribadi, secara khusus buat kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Aku juga minta turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan mengikuti menara doa ini. Biar setiap kami makin bertumbuh ya Tuhan. Biar kami memiliki hati yang mulia Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Makasih ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan berikan judul daripada khotbah saya, yaitu mengapa sikap hati yang benar itu sangat penting bagi hidup kita. Ya, saya mau bicara tentang sikap hati, Saudara. Kenapa? Kalau kita sedang mengincar satu perubahan dalam hidup kita, ya kan? Jangan mengabaikan hal yang terpenting untuk kita memulainya. Ya, semua perubahan itu dimulai dari apa? Sikap hati. Saudara, sikap hati. Ada beberapa alasan yang kita akan belajar, kita renungkan saudaraku, tentang pentingnya sikap hati. Saudara, karena berkat yang mulia tidak akan pernah diberikan kepada orang yang hatinya tidak mulia. Katakan amin saudara. Berkat yang mulia hanya untuk orang yang hatinya mulia. Mari kita akan lihat saudara, alasan yang pertama kita akan belajar bahwa hati kita itu akan mengarahkan saudara, ya kan, hidup kita. Ya, hati kita mengarahkan hidup kita. Makanya saudara di dalam Amsal 4 ayat 23 di sini dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saya mau bicara satu hal gini ya. Hati ini adalah simbol dari otak. Di mana kita berpikir. Kita berpikir itu dari hati. Saudara, ya kan? Kalau misalnya kita ngerti yang suka belajar matematika itu, hati itu ya irisan antara jiwa dan roh. Irisannya itu hati. Dia bisa berpikir, ya kan? Itu pikir, saudaraku. Jadi setiap tindakan, setiap reaksi dalam hidup kita, ya kan saudara, itu semua dimulai dari sikap hati kita. Atau sebuah pemikiran yang ada di hati. Saudara, jika kita tidak memikirkannya, maka tidak akan pernah terjadi. Jadi sikap hati kita ini bisa menentukan perilaku kita. Ya, perilaku kita akan menentukan, saudara, nasib dan masa depan kita atau arah hidup kita. Kalau sikap hati kita baik, perilaku kita baik, saudaraku, maka saudara akan melihat masa depan saudara pun akan baik. Allah merancangan kita masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi Allah pun perlu kerjasama dengan kita. Yaitu dengan cara apa? Kita harus memiliki sikap hati yang benar. Saudaraku, kalau sikap hati kita buruk atau jahat atau negatif, saudara, itu akan mengarah kepada perilaku yang buruk. Kalau sikap hati kita ini sombong, ya saudaraku, serakah, ya kan? Sikap hatinya marah, itu yang akan keluar, perilaku itu yang keluar. Nah, saya kasih contoh saudaraku Yesus Kristus. Jadi dalam Alkitab ada satu perkataan daripada Yusuf ketika dia berjumpa dengan kakak-kakaknya. Setelah saudaraku Israel atau ayahnya itu meninggal. Mereka selalu berpikir dalam hati mereka. Saudaraku, ya kan? Berpikir yang apa? Selalu mikirnya jahat. Kenapa? Diawali dengan saudara, karena dia iri. Iri dengan Yusuf. Karena ayahnya membedakan perlakuannya dengan Yusuf. Pernah dia iri. Saudaraku, lalu makanya dia buang ke sumur. Lalu dia jual ke Mesir. Itu selalu dia mikirnya tuh di hati, saudaraku. Ya sampai ke dalam hati. Dan kita tahu, saudaraku, sampai dia berjumpa, bapaknya meninggal, dia masih berpikir bahwa jangan-jangan Yusuf ini akan balas dendam kepada kita. Kita semua akan dibunuh, mati. Saudaraku, lalu akhirnya dia berbicara kepada Yusuf supaya Yusuf tidak membunuh mereka, melampiaskan dendamnya. Tapi kita melihat, saudaraku, Yusuf, apa yang menyebabkan Yusuf bisa menjadi menerima berkat yang mulia sebagai apa, saudara? Sebagai Perdana Menteri. Itu semua sikap hatinya. Tuhan tidak akan pernah memberikan, saudaraku, sesuatu yang mulia untuk orang yang hatinya tidak mulia.
Saudara ingat di sini, katakan amin saudara. Ini penting. Kadang-kadang kita gampang, ya kan, apa yang terlintas di hati kita, terlintas di pikiran kita. Ini hati-hati saudaraku. Ya, kita akan baca ayatnya. Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat. Ya kan, terhadap aku. Itu jelas Yusuf ngomong. Ya, kamu reka-reka yang jahat. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk, kenapa dia bisa ngomong Allah mereka-reka yang baik? Karena Yusuf tuh jaga hati. Karena dia jaga hati, karena dia tahu hati ini ada kehidupan yang terpancar. Ya kan, ada masa depan yang indah. Kalau hati ini benar, hati ini beres. Itu yang dia jaga, maka dia tahu Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam hidup kita. Dalam keadaan-keadaan sulit. Itu, saudara, karena kita jaga hati. Jaga hati itu hati yang tetap apa saudara? Hati yang terpercaya. Hati yang bergantung sama Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Jadi keluarnya tuh lembut, rendah hati. Ini yang harus kita terus doakan dan minta dan latih. Amin saudaraku. Nah ini gitu. Allah tak berkatakan untuk kebaikan. Dia bisa ngomong gitu. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara pernah dengar gak? Ini Yusuf bisa ngomong tentang Allah. Dia bisa lihat ini rencana Tuhan. Sekalipun kamu buang aku ke sumur, jual aku ke Mesir, dia bisa lihat Tuhan. Dia bisa lihat ini rencana Tuhan. Jadi kamu gak usah ketakutan sama aku. Saya sudah ngomong kan, kalau kita ngancem orang lagi ketakutan, maka kita sedang menghilangkan rasa iba orang lain ketika kita ketakutan. Ketika kita butuh belas kasihan. Saya bisa ngerti, katakan, ini semua kakak-kakaknya dalam ketakutan sama Yusuf. Yusuf tidak ancam, tidak intimidasi. Saudara, tetapi saudara, dia bisa lihat ini rencana Tuhan. Tidak apa-apa. Dia bisa hibur mereka. Kenapa saudara? Itu sesuai dengan khotbah Yesus di buku kita, Pak. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya kan? Kenapa berbahagia suci hatinya? Karena dia akan melihat Tuhan. Lihat Tuhan tuh lihat apanya? Rencana Tuhan. Lihat kehendak Tuhan. Bisa lihat jalan Tuhan. Saudara bisa beri, katakan amin. Tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang dibuat Yusuf. Yusuf jaga hatinya suci. Suci hati bicara tentang integritas. Saudaraku, ya kan? Adanya keselarasan di mana pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, dan perbuatan kita dengan firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara. Ya, kita lanjut lagi. Ayat 21, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi apa? Janganlah takut. Kenapa? Kok dibilang jadi janganlah takut? Kenapa Alkitab selalu berkata jangan takut, jangan takut? Karena ketakutan itu merampas sukacita. Salah satu pencuri daripada sukacita adalah apa? Ketakutan, kecemasan. Katakan amin. Kebencian, kemarahan, ya, kebingungan, semuanya merusak sukacita. Kita harus tahu bahwa inti daripada Natal, spirit daripada Natal, semangat Natal adalah apa saudara? Sukacita, ada kesukaan besar. Joy to the world. Saudara, sukacita. Kenapa saudaraku? Bahkan Tuhan bilang, sukacitaku, ya kan aku berikan kepadamu. Ya kan, sukacita dalam kamu. Supaya sukacitamu jadi penuh. Kenapa kok Tuhan ingin saudara tidak kehilangan sukacita? Karena sukacita dari Tuhan ini, sukacita keselamatan ini adalah jalan masuk, ya kan, bagi Tuhan untuk apa? Menyatakan kebaikannya, mujizatnya, pertolongannya dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, bergembiralah karena Tuhan, sebab Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita bergembira karena Tuhan. Katakan amin saudara. Ya, bukan apa yang kita butuhkan. Ini level tinggi. Kita sukacita Allah ini kalau kita bisa pelihara. Hati yang gembira adalah, jadi sukacita itu bisa buat kita ini panjang umur. Ya saudaraku, bahkan Nehemia 8:9 katakan, sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Ia yang melindungi kita. Jadi dia bilang jangan takut. Supaya semua bersukacita, udah gak usah takut.
Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Katakan amin. Saya tuh lagi sedang dapetin pesan ini, saudara, tentang hati. Kita bisa tenangkan hati orang yang ketakutan. Ketakutan karena kita. Kalau kita jaga hati. Kita senang kalau orang udah ketakutan sama kita. Kita intimidasi, kita ancam dia. Lalu kita manfaatkan dia untuk melakukan apa yang kita inginkan. Saya bisa ngerti maksud saya di sini? Katakan amin. Hati-hati. Karena satu hari kita juga hidup bisa mengalami ketakutan. Dalam keadaan yang lemah. Ketika kita bisa menabur, menunjukkan kemurahan hati kita. Saudaraku, katakan amin. Pada saat kita lemah, ketakutan, Tuhan akan kirim orang untuk menguatkan kita. Orang mau mengampuni kita. Ya, orang mau memaklumi kita. Orang tidak menghukum kita. Orang tidak akan mengancam kita. Saudara bisa berdiri, katakan amin. Jadi ini penting hati. Kalau saudara melihat mau ada perubahan dalam hidup saudara. Itu hati. Memang agak lama. Gak bisa instan. Yusuf prosesnya panjang. Untuk bisa sampai di sini. Saudara, yang kedua. Saudaraku, ya, kita harus kenapa? Ya kan, kita harus coba di akhir tahun ini, masa-masa menjelang akhir tahun mau Natal kita. Coba periksa hati kita. Kadang-kadang kita ini selalu negatif. Overthinking tuh namanya negatif sama orang. Selalu tiap orang ngomong apa, orang ambil keputusan apa, orang bergerak ke kanan, ke kiri. Kita terjemahkan dengan hal yang negatif. Ini arah jalan kalau kita terus sikap hati kita negatif terus. Saudaraku, bahkan punya sikap hati yang jahat. Itu jalannya menurun ke bawah. Sedangkan Tuhan mau kita naik jalannya apa? Ke atas sampai surga. Katakan amin. Ini hal-hal ini bisa punya masalah hati. Saya lihatin orang-orang. Kita ini bisa diangkat sama Tuhan karena pernah punya hati yang mulia. Ketika di atas kita udah gak mulia lagi hati kita. Itu jalannya menurun loh. Setuju saudara? Katakan amin. Nah ini yang gitu, saya juga koreksi. Ya kalau kita Tuhan udah bawa kita sampai hari ini. Tuhan mau bawa kita lebih naik lagi. Tapi hati ini, perhatikan hati. Jangan sibuk dengan euforia tepuk tangan. Sanjungan, kata-kata sanjungan itu bahaya. Ya kan kuasa gitu kan, aku punya ini segala macam. Jangan. Saudara bisa katakan amin. Makin. Ini yang kita harus minta sama Tuhan, anugerah ini. Ya. Yang kedua adalah pergumulan kita selama tahun 2023. Semua pergumulan kita itu sebenarnya adanya di mana? Di hati sebenarnya. Pergumulan kita, pergulatan kita, konflik-konflik itu ada di hati. Konflik batin, bicara tentang konflik batin itu namanya ketakutan kita, kekhawatiran kita. Ya kan saudara, kemarahan yang diam-diam. Itu semuanya ada di hati. Kita bisa konflik dengan antar pribadi. Sama istri kita konflik. Sama teman pelayanan kita konflik. Teman rekan kerja kita konflik sama orang. Itu dimulai di hati. Karena kita mulai dengan pikiran di hati yang apa? Yang salah. Saudara katakan amin. Semuanya di hati. Ya. Kita akan lihat di sini saudaraku ya. Yakobus 4 ayat 1. Coba lihat sini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari apa? Hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Jadi Alkitab beritahu kita. Sengketa dan pertengkaran antar pribadi. Dan juga konflik-konflik batin saudaraku. Itu berasal dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh kita atau keinginan egois yang ada di dalam diri kita sendiri. Katakan amin. Makanya saudara, saya melihat gini, kalau orang sombong, kasar, egois, bisa rukun, bisa kompak, itu karena dia punya musuh yang sama, punya tujuan yang sama. Setelah musuhnya sudah selesai semua, musuhnya sudah selesai, tujuan sudah selesai.
di antara mereka akan saling hantam. Jadi untuk memelihara yang namanya unity di antara orang sombong, harus terus-menerus pelihara musuh yang sama. Harus punya musuh, harus hidupnya musuhan terus. Supaya kalau nggak ada musuh, dia akan saling bermusuhan satu dengan lain. Makanya coba saya lihat rumah tangga kita. Kalau kita ini, kita pelihara hati yang sombong, yang congkak, serakah, pemarah hati. Saudaraku, istri pun begitu. Sepanjang kita punya musuh yang sama, kita bisa akur sama istri kita. Kalau berhenti tujuan kita, masalah udah selesai, musuh udah nggak ada, kita yang berkelahi. Sama ini, katakan amin, ribut. Nah di sini kita harus tahu bahwa pergumulan semua konflik itu di hati. Makanya selalu Alkitab, nyanyian-nyanyian banyak bicara tentang hati. Gimana hati kita? Ya kan? Dan hanya kita bisa dibersihkan hanya karena apa? Kalau kita ada di hadirat. Waktu di hadirat kita bicara Tuhan, sucikan hatiku. Bersihkan motif-motifku. Bukan soal tentang popularitas, bukan soal uang, bukan soal apa. Ya kan yang aku cari. Dan aku percaya Engkau Tuhan pasti mencukupi segala kebutuhan aku. Sepanjang aku hidup dalam rencanamu. Saudara bisa mengerti bahwa saya ini, katakan amin. Ya, kita tidak akan dapatkan yang terbaik nanti di tahun-tahun depan. Kalau kita menghabiskan seluruh energi kita dengan menyimpan konflik batin dan konflik antar pribadi dalam permusuhan. Bahkan saya melihat juga gereja-gereja itu. Ya kan? Yang bertumbuh kalau kita bisa bebas dari konflik ini. Katakan amin. Dan ini yang bisa. Saudara, kita harus ingat saudaraku ya kan. Semua sengketa, semua konflik itu dari mana? Hawa nafsu yang saling berjuang. Keinginan egois yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi hati-hati dengan hati kita. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Nah ini penting. Yang ketiga saudara yang perlu kita pelajari di sini adalah bahwa hati kita itu adalah tempat dari roh Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Jadi hati ini saudara, ini tempat bagi roh Tuhan, roh kudus bekerja untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Ini hati. Bukan di tangan, bukan di otak kita, bukan. Tapi di hati. Ya, saya akan ajak saudara untuk buka Alkitab kita. Roma 8 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, ya kan? Jadi, sekali lagi saya katakan bahwa kalau kita mau buat satu perubahan yang penting dalam hidup kita. Entah dalam hal apa sih? Kesehatan kah? Atau hubungan? Pekerjaan apapun itu, pelayanan, saudara, ini kita harus pikirkan saudara ya, tentang hati. Karena Tuhan bisa bekerja dalam saudara mau hidup dalam mujizat Tuhan. Nah, saya akan ajak saudara untuk baca lagi ini, ayatnya saudaraku. Betapa pentingnya hati. Tadi kita cuma baca Amsal 4 ayat 23. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar, kenapa harus jaga hati? Karena hati itu itu ada tempat firman Tuhan. Tempat firman Tuhan tersimpan. Makanya dikata simpanlah dalam apa? Lubuk hatimu. Coba kita baca sama-sama. Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Kita baca 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Kalau firman disimpan dalam lubuk hati, maka ada dasar, ada alasan Roh Kudus bekerja, ya kan saudara, untuk kehidupan kita. Katakan amin. Karena Tuhan bekerja sesuai berdasarkan firman yang ada dalam lubuk hati kita. Saudara,
Ayat 22, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Mendapatkan firman. Ada ketika firman tersimpan di lubuk hati, di situ ada kehidupan. Datang kehidupan. Dan apa? Kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Kalau saudara saya punya firman. Firman itu berkuasa untuk melakukan mujizat kesembuhan buat kita. Katakan amin. Nah ayat 23 baru dikatakan, diulangi lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan itu datang karena ada firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Tuhan berkata, perkataanku adalah roh dan hidup. Jadi saudara Kristus, apabila firman Tuhan itu masuk ke dalam lubuk hati kita. Sekali lagi, firman Tuhan itu akan bekerja menggenapi janjinya. Tapi kalau firman tidak masuk dalam lubuk hati kita. Maka kita lihat banyak orang Kristen udah puluhan tahun ya jadi Kristen. Tapi kok kenapa? Saudara, hidupnya tidak mengalami perubahan. Perubahan ini kan harusnya karakter ya. Saya bisa katakan punya hati yang mulia lah Kristen. Saudara, kenapa? Karena nggak ada firman yang masuk ke lubuk hatinya. Beberapa jadi pengerja tapi sibuk sepanjang ibadah dia. Ada beberapa yang bagian fotografi, foto terus dia. Mungkin ada yang bagian asal jalan terus. Orang nyembah, orang khotbah, segalanya. Saudara nggak akan pernah bisa simpen firman dalam lubuk hati. Kalau saudara terus bergerak secara fisik. Ya kan? Tidak bergerak secara fisik tapi otaknya kemana-mana bergerak terus. Tidak bisa tersimpan juga. Harus ada fokus di situ. Katakan amin. Ya. Kadang-kadang kita bisa kaget. Seorang pelayan mimbar. Ketika dia ada apa-apa, kena apa-apa, reaksinya seperti orang gak punya firman. Saya bisa katakan amin. Kalau kita punya firman, firman itu lindungin kita. Untuk kita tidak lakukan yang tidak memuliakan Tuhan. Saya bisa katakan amin saudara. Jadi kalau firman tidak masuk dalam lubuk hati, firman itu tidak akan ada manfaatnya buat hidup kita. Maksudnya roh Tuhan, roh kudus dia bisa bekerja pada hidup kita. Kita sebenarnya orang biasa aja. Seperti obat saudara, beberapa jenis obat yang kita minum. Itu kan harus masuk ke dalam peredaran darah. Makanya penting tuh saudara vitamin D cukup. Supaya kalau ada obat langsung terserap masuk ke peredaran darah. Lalu masuk semuanya. Kadang-kadang tidak semua obat masuk ke pembuluh darah. Kalau nggak masuk ke pembuluh darah, obat itu nggak berfungsi. Jadi dokter kasih resep, pasti cek kurang ini penyerapannya, nggak masuk. Jadi ada semacam penolakan, makanya saya suka doa gini. Setiap obat yang masuk dalam tubuh kami Tuhan, bereaksi secara positif. Masuk ke pembuluh darah. Supaya obat itu punya khasiat dan kuasa mau bekerja lewat obat itu. Jadi detailnya begitu saudaraku. Kalau kita udah punya pengetahuan. Jadi doa itu harus ada juga pengertiannya kita saudaraku. Ibu bapak bisa merisi dikatakan amin. Jadi kenapa aku jaga hati? Saudara nggak, kalau hati saudara lagi nggak enak. Saudara nggak akan pernah bisa dengar firman Tuhan yang enak sekalipun. Dienakin dulu hatinya. Nanti dengar firman Tuhan yang gak enak pun jadi enak. Katakan amin saudara. Iya. Ya kadang-kadang kan kita kan marah sama pengkhotbah itu. Atau mungkin waktu sharing firman atau sedang ngomong, orang ngomong firman. Lu nembak gua ya. Kan hatinya gak enak. Padahal itu firman menguatkan dia. Saudara bisa berisi, semuanya dimulai dari hati. Dan hari ini saya ingin ajak kita, saudaraku, paling bagus doa yang kita bisa lakukan tiap hari adalah Tuhan ubah hatiku makin lembut dan rendah hati. Kalau hatiku lembut, apapun yang Tuhan mau ajarkan, apapun yang Tuhan mau katakan, mau nasihati, aku bisa berkata amin, iya aku lakukan itu. Kalau hatiku lembut, aku jadi orang yang mudah diajar. Dan aku jadi orang yang punya pengetahuan, punya hikmat. Punya kecerdasan. Secara rohani, cerdas secara emosional.
Saudara, ujungnya cerdas secara intelektual, kita mau rajin kerja. Makin banyak kerjanya, makin keras, pasti akan muncul yang namanya kecerdasan. Katakan apa saudara? Ada orang bilang, gak perlu kerja keras. Yang penting kerja apa? Cerdas. Kita gak mungkin bisa kerja cerdas kalau kita gak kerja keras. Setuju gak saudara? Katakan amin. Saya dulu tidak terlalu bagus tentang matematika. Tapi ketika saya kerja keras dengan hati, semua pelajaran matematika, semua soal-soalnya saya kerjain semua. Semua segala macam. Lama-lama, akhirnya saya bisa ikut tes. STAN, UI, lolos. Nggak bisa jadi cerdas kalau nggak kerja keras. Saya bisa ngerti gak? Sudah katakan amin saudara. Begitu pula, nggak ada orang, kalau kita nggak doa secara keras, maksudnya rajin doa, nggak keras baca Alkitab, belajar firman, nggak mungkin kita cerdas secara spiritual. Saya bisa ngerti, katakan amin. Saudara duduk tiap hari di menara doa. Kalau saudara nggak pernah serap itu sampai masuk ke dalam lubuk hati, sia-sia. Saudara nggak catat, nggak rekam, ini nggak lewat. Apalagi beberapa yang sepertinya inilah kerjaanku untuk dengar firman. Kerjaannya dengar firman. Kerjaan, profesi maksudnya. Karena dibayar untuk duduk. Wah ini udah kosong, hati-hati. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Nah ini harus saudara ngerti, ini hati itu penting. Harus penuh di hati ini. Ke depan saya rasa percaya, karena Tuhan mau bilang, ke depannya ada satu penuaian jiwa yang besar. Saudara, lalu kalau perjuangan jiwa besar, kalau kita orang yang gak mau kerja keras, gimana? Ini tuaian, justru di masa-masa penuaian, itulah waktu paling capek. Tanya petani. Betul gak saudaraku? Iya. Kita teriak ini untuk penuaian. Untuk segala macam. Nah sekarang saudara, kalau di sini kan hitung. Harus kita perhatikan ini. Jadi ke depan saudara jadi tahun yang, saya rasa 2024 jadi tahun yang sangat penting. Katakan amin. Ya Tuhan, di mana tahun yang mana Tuhan ingin kita mengalami satu perubahan yang besar karena Tuhan ingin berkati saudara. Nah seringkali perubahan-perubahan yang terjadi, saudara seperti kayak harus pindah ke satu tempat yang baru kah? Harus inilah dan lain segala macam. Itu cara Tuhan saudaraku untuk mau memberkati saudara. Katakan amin. Yuk kita akan bangkit berdiri, ya kan? Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjulang ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Tuhan, hari ini Tuhan kami minta firman-Mu datang. Lihat hati kami Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Ampuni kekerasan kami, hati kami, kesombongan kami. Sikap hati kami yang salah
terhadap Tuhan. Sehingga kami berkata yang salah tentang Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni dosa dan salahku ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni kami. Sucikan kami Tuhan. Hati kami Tuhan. Kami ingin Engkau sucikan dan kuasa darah-Mu. Kami ingin punya hati yang mulia. Hati yang lemah lembut. Rendah hati. Murah hati Tuhan, sabar. Tuhan kami berdoa. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus hari ini. Ya Tuhan, kami siap. Ya Tuhan, untuk ya Tuhan, simpan semua firman-Mu di lubuk hati kami. Supaya ketika kami berdoa, doa kami adalah doa yang penuh kuasa. Ya Tuhan, semua keputusan dan tindakan kami, semua pekerjaan kami, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat beruntung. Tuhan buat berbahagia. Kami bisa hidup makarios ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang begitu setia mengikuti menara doa sepanjang tahun ini. Tuhan, biarlah ya Tuhan jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Tuhan akan menghasilkan satu karakter ya Tuhan yang unggul. Karakter hati yang mulia. Ya Tuhan, sebagai landasan, sebagai persyaratan bahwa ya Tuhan semua rencana Tuhan, berkat rencana yang indah, yang mulia, biarlah ya Tuhan terjadi dalam hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya ya Tuhan, Kau jawab doa setiap kami. Ya Tuhan, berkati juga ya Tuhan anak-anak-Mu yang sepanjang tahun ini telah mendukung, membawa persembahan ya Tuhan, buat ya Tuhan menara doa ini ya Bapa. Kau berkati mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan, sekali lagi kami minta Engkau sucikan dan kuduskan hati kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan makan perjamuan kudus yuk Ibu Bapak. Kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.